Di alam semesta yang luas ini, kita tidak hidup sendirian. Ada dunia lain, dunia gaib yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang diciptakan jauh sebelum manusia menjejakkan kaki di bumi. Mereka adalah jin, diciptakan dari api yang tidak berasap. Jin adalah kaum yang memiliki akal, kehendak bebas, dan masyarakat yang kompleks, sama seperti kita. Mereka bisa memilih jalan kebaikan atau tersesat dalam keburukan. Kisah mereka dimulai jauh di masa lalu. Salah satu dari mereka, yang dikenal sebagai iblis, dulunya adalah makhluk yang sangat taat dan dihormati di antara para malaikat karena ibadahnya. Namun, sebuah ujian besar datang ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam. Dia memerintahkan semua makhluk untuk bersujud sebagai tanda hormat. Semua patuh, kecuali satu, iblis, yang diliputi kesombongan karena merasa dirinya lebih mulia, diciptakan dari api, sementara Adam hanya dari tanah liat. Menolak perintah tersebut, penolakan inilah yang menjadi titik balik. Kesombongannya mengubahnya dari makhluk yang taat menjadi yang terkutuk. Dikeluarkan dari surga, iblis tidak bertobat. Sebaliknya, ia bersumpah untuk menyesatkan manusia dan jin, untuk membuktikan bahwa mereka adalah makhluk yang tidak pantas mendapatkan kemuliaan Tuhan. Sejak saat itulah, perang abadi antara kebaikan dan keburukan dimulai. Iblis tidak sendirian. Ia menjadi pemimpin bagi para jin yang memilih jalan kejahatan, yang kemudian kita kenal sebagai setan atau iblis-iblis pengikutnya. Mereka membentuk pasukan kegelapan dengan satu tujuan, menggoda manusia dan jin agar berpaling dari jalan yang lurus. Mereka beroperasi dengan tipu daya yang sangat halus. Mereka membisikkan keraguan memicu amarah, menumbuhkan keserakahan, dan menghasut permusuhan. Taktik mereka bukan paksaan, melainkan godaan. Mereka bermain dengan keinginan dan kelemahan kita, membuat keburukan tampak indah dan kebaikan terasa berat. Namun, tidak semua jin mengikuti iblis. Sebagian besar dari mereka tetap pada fitrahnya, memilih untuk beriman dan berbuat baik. Mereka adalah jin muslim yang hidup dalam komunitas mereka sendiri, beribadah dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran kebenaran, sama seperti manusia. Di antara mereka, ada yang alim, ada yang biasa saja, dan ada juga yang berbuat dosa, lalu bertobat. Mereka adalah sekutu tak terlihat bagi orang-orang beriman. Pertempuran ini terjadi di dalam diri setiap individu. Setiap kali kita dihadapkan pada pilihan antara kejujuran dan kebohongan, antara kesabaran dan kemarahan, antara kedermawanan dan kekikiran, disitulah medan perangnya. Bisikan iblis akan mendorong kita ke arah negatif, sementara suara hati nurani dan iman akan menuntun kita pada kebaikan. Inilah ujian kehendak bebas yang diberikan kepada kita. Pasukan iblis memiliki berbagai spesialisasi. Ada yang bertugas mengganggu orang saat sholat, membuat pikiran kita melayang kemana-mana. Ada yang bertugas memecah belah hubungan suami istri, menabur benih kecurigaan dan pertengkaran. Ada yang menggoda para pedagang di pasar untuk berbuat curang, dan ada juga yang membuat kita merasa malas untuk melakukan hal-hal baik. Mereka bekerja tanpa lelah, siang dan malam. Di sisi lain, ada perlindungan yang bisa kita bangun. Benteng terkuat melawan godaan iblis adalah iman yang kokoh dan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Dengan mengginggat nia melalui zikir, membaca kitab suci, dan berdoa, kita memperkuat perisai spiritual kita. Setiap kali kita mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang berarti aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, kita secara sadar meminta perlindungan dari Sang Pencipta. Ini bukan sekadar ucapan, melainkan sebuah deklarasi bahwa kita memilih untuk berada di pihak kebaikan. Kisah para nabi juga penuh dengan contoh pertempuran ini. Dari Nabi Adam yang digoda untuk memakan buah terlarang, hingga Nabi Ayub yang diuji dengan kehilangan harta dan kesehatan, sampai Nabi Muhammad yang terus-menerus menghadapi tipu daya kaum musyrik
yang dihasut oleh bisikan setan. Namun, mereka semua menunjukkan keteguhan dan kebergantungan penuh kepada Tuhan, menjadi teladan bagi kita semua. Jin yang baik, di sisi lain, terkadang berinteraksi dengan dunia manusia dengan cara yang positif. Ada kisah-kisah di mana mereka membantu orang-orang saleh atau terinspirasi oleh ajaran para nabi. Pada zaman Nabi Sulaiman, beliau bahkan diberi kekuasaan untuk memimpin pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Ini menunjukkan bahwa jin bukanlah entitas yang sepenuhnya jahat seperti manusia. Mereka memiliki potensi untuk kebaikan yang luar biasa. Pertarungan ini tidak hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga di tingkat peradaban. Ketika sebuah masyarakat dipenuhi dengan ketidakadilan, korupsi, dan kerusakan moral, itu adalah cerminan dari kemenangan sementara pasukan iblis. Kedua, tanggung jawab. Pilihan selalu ada di tangan kita. Doa, ibadah, perbuatan baik, mencari ilmu, dan menjaga hubungan baik dengan sesama adalah senjata kita. Semakin sering kita menggunakannya, semakin kuat pertahanan kita, dan semakin lemah pengaruh bisikan jahat. Peperangan antara jin baik dan iblis adalah cerminan dari peperangan batin yang kita alami setiap hari. Ini adalah narasi besar tentang pilihan, kesombongan versus kerendahan hati, dan perjuangan abadi untuk tetap berada di jalan cahaya di tengah kepungan beang-beang kegelapan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah pertempuran, dan setiap pilihan kecil yang kita buat akan menentukan di pihak mana kita berdiri. Perang ini akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Kemenangan akhir telah dijanjikan bagi mereka yang sabar, teguh, dan senantiasa berlindung kepada Tuhan. Jadi, mari kita perkuat benteng diri kita, kenali musuh kita, dan terus berjuang dengan senjata iman dan amal kebaikan. Karena dalam pertempuran spiritual ini, setiap jiwa adalah pejuang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk memilih jalan kebaikan dan dilindungi dari segala tipu daya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.